Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khasaisis salati, dan sebagian dari kekhususan salat fi alamil qabri, ketika berada di alam kubur, annaha, bahwasanya pekerjaan salat itu tuhawwitu, akan memagari al-musalli, kepada orang yang salat, wa tahfazuhu, dan akan menjaganya, kama hafidhaha, sebagaimana ia telah menjaga akan pekerjaan salatnya. Salat itu di alam kubur akan memagari orang yang salat dan memelihara terhadap orang yang salat. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, qala, beliau berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita, sesungguhnya mayyit, kalau manusia mayyit, kalau binatang maitah, ya. Mayyitun, bangkai manusia, maitatun, bangkai binatang. Innal mayyita, sesungguhnya mayyit, idza wudi'a, apabila diletakkan, fi qabrihi, di kuburannya, wa innahu, dan sesungguhnya dia, yasma'u, mendengar, khafqa ni'alihim, yasma'u, mendengar, khafqa ni'alihim, gesrekan sandal-sandal mereka, yaitu orang-orang yang bertakziah, ya, suara sandal-sandal mereka. Hina, ketika yuwallawna, mereka meninggalkan, mudbirina, tempat di mana jenazah dikuburkan, ketika mereka pergi meninggalkan kuburannya. Fa in kana, maka apabila ada si mayyit mukminan, orang mukmin, kanat, adalah as-salatu, salatnya, inda ra'sihi, di atas kepalanya. Wa kana, dan adalah as-siyamu, puasanya, an yaminihi, di sebelah kanannya. Wa kanat, dan adalah az-zakatu, ibadah zakatnya, an shimalihi, berada di sebelah kirinya. Wa kana, dan adalah fi'lul khairati, pekerjaan-pekerjaan baik yang pernah dikerjakan, minas sadaqati, seperti sedekah, wassalati, wassilati, dan nyambung tali silaturrahim, wal ma'rufi, dan pekerjaan baik, wal ihsani, dan kebaikan, ilan nasi, terhadap orang lain, inda rijlaihi, berada pada kedua kakinya. Fayu'ta, lalu didatangkan oleh malaikat, min qibali ra'sihi, dari arah kepalanya. Fataqulu, maka berkata as-salatu, salat, ma qibali madkhalun, ma, tidak ada, qibali, dari arahku, madkhalun, tempat masuk terhadap ini mayit. Summa, kemudian, yu'ta, didatangkan, an yaminihi, dari arah kanannya. Fayaqulu siyamu, maka berkata puasanya, ma qibali madkhalun, tidak ada dari arahku tempat masuk bagi si mayit. Summa, kemudian, yu'ta, didatangkan, an yasarihi, dari sebelah kirinya. Fataqulu zakatu, maka berkatalah pekerjaan zakatnya, ma qibali madkhalun, ma, tidak ada, qibali, dari arahku, madkhalun, tempat masuk. Summa, kemudian,
min qibali rijlaihi, didatangkan itu persiapan siksa dari arah kedua kakinya. Fayaqulu, maka berkata fi'lul khairati, pekerjaan-pekerjaan baiknya, minas sadaqati, seperti sedekah, wal ma'rufi wal ihsani ilan nas, dan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain, ma qibali madkhulun, tidak ada dari arahku madkhulun, tempat masuk untuk menyiksa orang ini. Fayaqulu, lalu berkata malaikat lahu, padanya, pada si mayyit, ijlis, duduklah. Fayajlisu, lalu duduklah si mayyit. Qad musilat lahu syamsu, qad musilat, sungguh telah remang-remang, ya, lahu, bagi si mayyit, asyamsu, matahari, ya. Sungguh oleh si mayyit nampak sudah masuk waktu menjelang maghrib. Wa qad danat, dan sungguh telah dekat lil ghurubi, untuk terbenamnya matahari. Fayuqalu, lalu dikatakan lahu, kepada si mayyit, ara'aitaka hadzal ladzi kana qibalakum, ara'aita, apakah kamu tahu, ara'aitaka, apakah kamu tahu, hadza, ini orang, alladzi kana, yang ada, qibalakum, di hadapan kalian, ma, apa-apa, ma, apa, taqulu, yang engkau akan ucapkan, fihi, padanya, wa ma, dan apa, tashhadu, yang kamu akan saksikan, alaihi, kepadanya. Tahukah kamu orang yang ada di depanmu ini, kamu mau ngomong apa dan kamu mau bersaksi apa? Fayaqulu, maka menjawab si mayyit, da'uni hatta usalliya, tinggalkan saya dulu sehingga aku melaksanakan sholat asar, karena waktunya seperti menjelang maghrib. Fayaquluna, lalu mereka berkata, para malaikat berkata, innaka sataf'alu, innaka, sesungguhnya engkau, wahai mayyit, sataf'alu, benar-benar sudah melakukan pekerjaan salat. Akhbirna amma nas'aluka anhu, akhbirna, kabarkan kepada kami, amma, dari apa-apa, nas'aluka, yang aku bertanya kepadamu, anhu, daripadanya. Udah, kamu sudah sholat, ya. Sekarang sudah berada di tempat yang lain, ya. Kabarkan saja kepadaku, ya, tentang apa yang aku tanyakan. Ara'aitaka hadzal rajula, apakah kamu tahu laki-laki ini, alladzi kana qibalakum, yang dia telah berada di hadapanmu, madza taqulu fihi wa madza tashhadu alaihi, apa yang kamu akan ucapkan padanya dan apa yang kamu akan persaksikan kepadanya. Fayaqulu, maka berkata si mayyit, Muhammadun, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu annahu Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya beliau adalah Rasulullah, wa annahu, dan bahwasanya beliau jaa, telah datang bil haqqi, dengan membawa kebenaran, min indillahi, dari sisi Allah. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan lahu, kepada si mayyit, ala dzalika, atas hal itu, huyyita, kamu dihidupkan, wa ala dzalika, dan atas hal itu pula, mutta, kamu dimatikan, wa ala dzalika, dan atas hal itu pula, tub'asu, kamu akan dibangkitkan, insyaallahu, jika Allah menghendaki. Summa, kemudian, yuftahu, dibuka lahu, padanya, babun, pintu, min abwabil jannati, dari pintu-pintu surga. Fayuqalu, lalu dikatakan lahu, kepada si mayyit, hadza maq'aduha, hadza maq'aduka minha, hadza, ini
maq'aduka, tempat tinggalmu, minha, daripadanya. Wa ma, dan apa-apa, a'addallahu laka, yang Allah telah sediakan kepadamu, fiha, di dalamnya. Falyazdadu, maka bertambah bagi si mayit, fayazdadu, lalu bertambah bagi si mayit, ghibtatan, kebahagiaan, wasururan, dan kegembiraan. Al-hadis qala al-Mundhiri rawahu Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahih. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahwa setiap amal ibadah kita itu nanti akan menolong kita. Setiap amal ibadah kita akan menolong kita. Dijelaskan dalam hadis ini, ketika orang meninggal dunia, lalu kemudian dibawa itu jenazah ke kuburan, zahirnya kuburan, hakikatnya alam kubur, ya. Jadi harus kita bedakan, zahirnya kuburan, hakikatnya alam kubur. Kalau kuburan, dunia apa akhirat? Dunia, kuburan. Alam kubur, permulaan dari negeri akhirat, sebagaimana penjelasan dalam kitab Nurul Dhalam, ya. Jadi al-qabru awwalu manzilin yaumal qiyamah. Alam kubur itu awal tempat tinggal untuk hari kiamat. Berarti kuburannya di dunia, alam kuburnya adalah perjalanan menuju negeri akhirat. Jenazah meninggal, orang meninggal, ya, terus diurus, ya, oleh, ya, yang biasa ngurus jenazah, dimandikan, kafankan, disolatkan, dibawa ke kuburan, lalu dimasukkan ke dalam kuburan. Sesudah itu diuruk, ya. Sesudah diuruk, biasanya orang kita ya ditalkin, ya, ditalkin, didoain, ya, dan sebagainya. Karena memang mengurus bangkai manusia berbeda dengan mengurus bangkai binatang, ya. Sebab manusia itu bukan asli penghuni dunia, ya. Manusia itu pendatang ke dunia, ya. Pernah saya sampaikan bahwa manusia itu pendatang di dunia. Jadi kita ini alien, ya, bukan asli penduduk bumi. Maka begitu lahir nggak langsung bisa beraktivitas, ya. Lain hal asli penduduk bumi, begitu lahir jebrol bisa aktivitas, ya. Kambing itu lahir jebrol, keluar dari perut induknya langsung bangun, lari cari makan, ya. Itik, ya, begitu pecah dari cangkang telurnya, ya, dia lari langsung bisa berenang, ya. Ayam begitu juga. Kita manusia nggak bisa, ya. Lahir jebrol bisanya cuman nangis, ya. Kalau nggak diurus sama emak kita, hidup nggak kita? Nggak hidup, ya. Nah, itu pertanda bahwa kita ini bukan asli penduduk bumi, ya. Nanti kalau meninggal juga begitu, ya. Kalau binatang mati, ya udah buang aja. Emang dia asli penduduk bumi, ya. Mau dijeburin kali, ya, mau dikubur, mau diapain. Tapi kalau manusia meninggal, diurus sebagaimana mestinya, ya. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, ya. Kemudian ditempatkan, dikuburkan di tempat yang aman dari, ya, binatang. Itulah bukti bahwa kita manusia bukan asli penduduk bumi. Aslinya penduduk mana, Pak? Aslinya kita penduduk surga, karena dulu Bapak Adam, Ibu Hawa adanya di surga. Nah, kenapa kita di dunia? Karena kita terbawa migrasi ke dunia. Ya. Jangan juga bilang
sebab dosa Adam dan Hawa. Ya. Berarti kita menyalahkan Bapak Adam sama Ibu Hawa. Ya. Yang salah bukan Bapak Adam Ibu Hawa, ya. Yang salah iblis. Ya. Yang salah iblis. Jadi kita lahir di dunia ini karena kelakuan iblis. Ya. Kakek nenek kita dulu digoda, akhirnya terusir ke dunia. Ya. Kesalahan iblis fatal. Kalau kesalahan Nabi Adam itu ya karena khilaf, maka Nabi Adam diusir dari surga ke dunia, tapi dibekali oleh Allah. Ya. Adam, kamu harus keluar dari surga, tapi kamu saya bekelin. Ya. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Itu dibekelin tuh Nabi Adam. Bekal utamanya kalimat Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya diampuni Nabi Adam. Iblis tidak mendapati ampunan Allah. Dalam satu riwayat di zaman Nabi Allah Musa, iblis nyesel. Ketemu Musa ngomong, Musa, coba tanyain dong sama Allah, masih bisa ngampunin saya apa enggak? Ya. Saya masih bisa dapat ampunan enggak dari Allah? Kata Nabi Musa, coba ntar saya tanya sama Allah. Karena Nabi Musa kan kalimullah, ya. Bisa bicara langsung dengan Allah. Sesudah Nabi Musa munajat kepada Allah, kata Allah, sampaikan kepada iblis, aku siap mengampuni dosa iblis asal dia minta maaf di atas kuburan Adam. Cari itu kuburannya Adam, dia datengin, dia minta maaf. Ya, nanti saya ampunin. Apa kata iblis? Jangankan Adam udah mati, masih hidup aja, gua ogah hormat sama Adam. Ya udah, seterusnya. Iblis seanak keturunannya mendapatkan kemurkaan Allah. Kita dikubur nih. Orang keluar dari kuburan satu persatu. Itu orang yang meninggal, yasma'u khafqani alihim hina yuwallawna mudbirin. Ya. Dia mendengar gesrekan sendal orang-orang yang pada meninggalkan kuburan. Ya. Sampai orang yang terakhir. Ya. Maka biarin orang lain pada pulang, ya, keluarga harusnya jangan pulang. Ya. Nah, sebab selama jenazah masih ditungguin, itu malaikat tidak datang untuk menyiksa, tidak datang untuk menanyai. Itu. Makanya orang-orang kita, ya, ada yang kemudian dibuatkan khatmul Quran selama 40 hari, ya, di kuburan tuh. Ya, dulu masih banyak, sekarang udah mulai jarang, udah mulai nggak ada. Ya. Jadi begitu meninggal dikubur, udah langsung dibikin rumah-rumahan, terus sewa orang untuk membaca Quran selama 40 hari 40 malam di kuburan bergantian. Ya. Nah, makanya ada intermezzo, ya. Almarhum Gus Dur itu sampai sekarang belum didatangi malaikat. Karena kuburannya 24 jam terus diziarahi orang. Itu. Jadi malaikat belum sempat nanyain almarhum Gus Dur, tahu bener tahu enggak, wallahu a'lam, ya. Nah, kalau orang-orang sudah pada pulang, sudah sepi, datang malaikat. Kalau dia itu orang mukmin, ya, malaikat datang itu mula-mula di keterangan kitab lain yang datang itu bola api. Ya. Bola api sebagai bentuk shock terapi bagi si mayit. Ya. Bola api itu datang dari arah kepala. Ya.
Lalu sholatnya mengatakan, kamu nggak bisa masuk dari arah sini. Lah emang kenapa? Saya bertugas menjaga orang ini. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia saya dijaga sama orang ini. Nggak bisa tuh dari arah kepala. Geser dari sebelah kanan. Ya. Puasanya jagain. Ya, bodyguardnya. Ya, bodyguard puasanya datang. Ngapain kamu kesini? Bola api. Nggak ada tempat, nggak ada jalan buat menyiksa orang ini. Kenapa? Karena dulu saat di dunia dia selalu mengerjakan saya, mengerjakan puasa fardu, ya, khususnya puasa bulan Ramadan. Pindah lagi itu bola api dari sebelah kiri. Ya. Apa yang keluar dari sebelah kiri? Zakatnya, ya, zakatnya keluar. Ya. Dia mengatakan nggak ada tempat, ya, nggak ada jalan kamu masuk dari arah sini. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia dia punya harta, dia keluarkan zakatnya. Masya Allah. Pindah lagi dari arah kaki. Arah kaki yaitu fi'lul khairat, pekerjaan-pekerjaan baik seperti sedekah, ya, zikir, ya, amar ma'ruf nahi munkar, ya, kemudian perbuatan ihsan, silaturahim, itu keluar dari arah kakinya. Kemudian arah kaki tidak bisa, ya, maqibali hadza madkhal, ya, tidak ada tempat masuk dari arah ini. Maka bola api itu kemudian terbang pergi keluar. Sesudah itu datang malaikat membimbing, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat bawa Rasulullah, orang itu dicolek, ya. Mas, ya. Mas siapa nih? Orang Al-Amaliyah. Bangun. Ada apaan? Katanya. Ini saya bawa tamu. Kamu kenal nggak siapa tamu ini? Gitu. Kata si mayit, ntar dulu. Ini waktunya udah mau maghrib, saya belum sholat asar, saya ketiduran. Nah, jadi rasanya si mayit itu dia ketiduran, dibangunkan, waktunya sudah jam 5:30 sore. Ya, ntar dulu, saya mau sholat dulu, ntar saya baru jawab. Nah, ini orang mukmin begini, ya, orang mukmin begini modelannya, ya, ketiduran, ya, begitu bangun, yang dilihat, astagfirullah, jam berapa ini? Wah, 3:30, telat dah sholat asar, misalnya begitu. Ntar dulu, saya mau sholat dulu. Kata yang membangunkan malaikat, bahasa orang kita, lu jangan mimpi. Ini bukan lagi di dunia, ini sudah berada di alam kubur. Ya, kamu jangan ngimpi. Alam duniamu sudah selesai dan pekerjaan sholatmu sudah selesai. Di sini tidak lagi disuruh sholat. Udah duduk aja, duduk. Ini saya bawa tamu. Coba kamu kenali siapa tamu saya ini. Tamu yang saya bawa ini siapa? Ya. Kita belum pernah melihat, Pak. Ya. Kita belum pernah melihat. Lalu ditunjukkan di hadapan kita siapa yang ngasih contekan, memberikan jawaban adalah amal-amal kita. Amal-amal kita memberikan contekan, jawab saja bahwa itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tampannya, ya, tidak ada yang mengalahkan, gantengnya tidak ada yang melebihi kegantengannya, ya. Ya, sebagaimana dijelaskan, kama khuliqta ma tasya'u, ya, seperti engkau diciptakan itu sesuai dengan pesanan, ya. Ya, seandainya kita dicipta ulang, kita pesan kepada Allah,
supaya dibuat yang paling cakep. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata amal-amal kita, jawab saja itu adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu annahu jaa bil haqqi min indillah. Beliau telah membawa kebenaran dari sisi Allah. Masya Allah. Ketika si mayit mampu menjawab bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka spontan dibuka pintu surga yang menyambung lorong pintu surga itu sampai ke alam kuburnya. Itulah yang disebut dengan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, sesuai dengan doa kita kan. Allahumma ja'al quburahum raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratan min khufarin niran. Ya Allah, jadikan kuburan-kuburan mereka adalah taman dari taman-taman surga, dan jangan jadikan kuburan mereka emper daripada emper-emperan dari neraka. Jadi bukan cerita-cerita khayal, ya. Bukan cerita-cerita oleh para pendakwah semata-mata, tetapi ini adalah informasi berita langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka itu pintu surga. Dikatakan kepada si mayit, hadza maq'aduka minha wa ma'addallahu laka fiha. Ya. Ini adalah tempat tinggalmu sementara di alam ini, yakni alam barzah, alam penantian, dan Allah telah menyediakan apa-apa berupa kenikmatan di sana. Sehingga orang yang si mayit tadi yazdadu ghibtatan wa sururan, bertambah bahagia dan bertambah gembira, senang. Kenapa? Karena ternyata di alam kubur lebih nikmat ketimbang alam dunia. Kalau begitu, sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, takut nggak sama mati? Kita mestinya nggak takut sama mati, malah justru seneng apabila datang kematian. Karena kematian itu tempat kepulangan seseorang. Kalau ada berita-berita tentang kepulangan, mestinya seneng, ya. Seperti kita bepergian, ya. Misal pergi ke Surabaya, Jawa Timur, perjalanan, ya, sebut saja 7 hari. 7 hari itu ukuran umur 70 tahun lah. Ya, maka ketika sudah sampai pada tujuan, lalu sudah selesai apa yang menjadi pekerjaan, ya, oleh pimpinan rombongan disampaikan, Bapak Ibu silakan berkemas-kemas karena besok jam 7 pagi kita akan pulang ke Jakarta. Ya. Seneng apa sedih? Harusnya seneng. Senang karena sudah mau pulang, ya. Belanjaan sudah cukup, oleh-oleh sudah dibeli, ya. Segala macam persiapan untuk kepulangan sudah terpenuhi, maka perjalanan pulang itu menjadi sebuah kebahagiaan, senang. Nah, kenapa orang mati itu takut? Karena khawatir bekalnya belum cukup. Khawatir bekalnya belum cukup, padahal umur semakin bertambah tapi tidak berubah, ya, tidak berubah menuju kepada tambahan bekal, maka berarti orang itu masuk dalam kategori wal jununu fununu. Orang gila itu macamnya banyak. Orang gila itu macamnya banyak. Orang pingin kaya, nggak mau kerja, itu termasuk orang gila. Orang pingin dapat ilmu, nggak mau belajar, termasuk orang gila. Orang pingin selamat negeri akhirat, tapi nggak cari tambahan amal kebajikan,
itu masuk dalam kategori macam-macam orang gila. Masya Allah. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita telah mendapati pelajaran yang sangat mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa setiap amal kita nanti akan menolong, membantu kita saat kita berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Cukup. Baik, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kondisi fisik saya belum pulih 100%. Saya kemarin mula-mula kena GERD ya, lambung, dan ternyata begitu periksa tipes ya, jadi belum boleh banyak aktivitas yang panjang. Jadi ngaji juga malam saya nyuruh orang lain ngajar ya. Nah, pagi ini alhamdulillah bisa, nanti siang juga harus banyak istirahat karena untuk pemulihan fisik ya. Maka mohon doanya mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap bisa untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, menyampaikan pelajaran di tengah-tengah umat sehingga tetap bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatil syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal hayah wa khairal mamah wa khaira ma baina dhalik wa na'udzu bika min syarril hayah wa syarril mamah wa syarri ma baina dhalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.